Ini harusnya jemput di bawah tapi ada. Iya. Alhamdulillah, wassalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama saya terima kasih pada siang hari ini saya bisa dapat minta maaf ya, karena mestinya tadi pagi karena ada pelantikan menteri baru. Jadi terpaksa saya harus menghadiri dulu sehingga digeser waktunya. Dan juga pada rapat yang lalu saya belum bisa hadir. Dan saya juga memang justru saya harapkan bahwa pada rapat yang lalu itu saya kira untuk membahas berbagai masalah yang memang harus dijadikan usulan, rekomendasi dari One Team kepada pengurus harian. Saya melihat ada dua hal penting. Yang pertama itu untuk memantapkan visi misi MUI itu, yaitu di dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khadimul ummah dengan program-program keumatannya dan juga yang kita sebut sebagai sadiqul hukumah, yaitu mitra pemerintah. Ini saya mengharapkan bahwa ini pekerjaannya itu lebih banyak berada di provinsi, di MUI provinsi, sehingga itu sangat menyentuh situasi dan kondisi nyata di daerah. Ya, jadi MUI pusat itu lebih bersifat mengkoordinasikan, ya, mensinkronisasi. Sekaligus kita bisa melihat seberapa ya, peran daripada MUI daerah itu, seberapa siapnya. Kita kan sudah mulai melakukan semacam evaluasi terhadap kondisi-kondisi per tahun kan kita lakukan. Jadi sekaligus kita melihat posisi-posisi MUI di daerah itu seperti apa. Nah ini yang sebenarnya belum bisa kita, padahal pembinaan umat itu justru adanya di daerah, bukan di pusat, di daerah. Bagaimana daerah mengelola termasuk soal dakwah, soal bagaimana menjaga umat yang baik, ya, himayatul ummah, dan juga ini mungkin yang harus kita lihat lagi, ya, evaluasinya seperti apa. Jadi seperti dan daerah mana yang sudah berfungsi sesuai dengan harapan, itu saya kira perlu kita lihat. Nah, satu persatu apa yang kita inginkan. Yang kedua baru hal-hal yang apa yang harus direspon oleh MUI di pusat, termasuk soal rencana undang-undang, semacam mungkin judicial review, termasuk hal-hal yang bersifat hal yang memang harus kita inginkan, ya, apa harus yang kita gerakkan, yang kita aruskan, yang harus kita respon, mana yang harus direspon, mana yang harus kita buat arus itu artinya gerakan yang kita buat, baik di dalam yang sifatnya itu program maupun juga yang sifatnya taknini. Taknini itu artinya apa yang harus kita takninkan sehingga itu bisa menjadi punya landasan, ya. Dan juga
apa yang memang harus kita respon karena kita anggap situasi yang atau aturan yang ada itu juga kurang baik. Artinya menurut MUI kurang tepat. Nah, kita respon. Kita membuat berbagai respon-respon. Tadi masalah-masalah yang menyangkut aturan-aturan. Nah, betul. Jadi saya pikir dua hal ini yang kita rumuskan, ya. Pelaksanaan visi misi MUI dalam kaitannya dengan lebih operasional di daerah, sehingga kita bisa melihat efektivitas gerakan MUI ini di daerah, terutama di dalam rangka pembinaan keumatannya, seberapa jauh ini kita memberi arah, ya. Jangan sampai di daerah itu umat itu kita kemana, umat kemana, ya kan? Saya itu sangat, jadi kita ingin membuat sesuatu keadaan, tapi di kalangan umat sendiri tidak seperti yang kita harapkan. Nah ini, makanya ada satu hadis mengatakan Siti Zainab pernah bertanya kepada Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Apa kita ini akan dihancurkan padahal di antara kita ini orang soleh. Orang soleh. Nabi bilang na'am. Idza kasural khabath. Kalau kejelekan itu banyak. Walaupun ada orang soleh enggak ngaruh. Soleh ini enggak ngaruh. Ya, jadi kalau keadaan di situ itu Allah akan turunkan kepada kita kerusakan itu. Nah, itu saya seringkali itu pernah terjadi di masa Rasulullah sendiri. Ketika perang Uhud, perang Hunain, nah itu. Ketika tukang pemanah ini ditempatkan untuk membackup pertempuran yang dilakukan oleh Nabi, wa fihim Rasulullah, di situ ada Rasulullah. Tapi ketika sudah menang, kemudian yang ini turun. Nah, Khalid yang ketika itu masih kafir, lari ke atas, dia memukul umat ini. Nah, di sini terjadi bukan hanya orang soleh, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena ada pengkhianatan, ya, dari sebahagian umat ini, maka hancurlah umat Islam. Perang Uhud itu. Lalu Allah mau menurunkan malaikat kan bisa, kayak perang Badar, yaitu menurunkan bisalah sati alafin minal malaikati munzilin. Bisa Allah menurunkan malaikat, tapi Allah enggak menurunkan malaikat di situ. Karena apa? Ada penyimpangan yang dilakukan di dalam. Itu hanya rumat saja itu. Ya. Artinya ada Rasulullah pun tidak memberi bekas. Nah, oleh karena itu jadi kita tidak cukup dengan kita saja yang baik, tapi bagaimana umat ini baik. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau pembinaan kita tidak masif, pembangunan kita terhadap umat ini, ya kita tidak akan membawa kebaikan-kebaikan apa-apa. Nah, disinilah peran MUI itu khususnya di daerah menjadi begitu penting. Ya, tidak hanya pusat yang berstatement memberikan aba-aba, tetapi di bawahnya itu tidak terjadi perubahan dan perbaikan. Himayatul ummahnya tidak terjadi, taqwiyatul ummahnya tidak terjadi, tauhidul ummahnya tidak terjadi. Padahal
kita ingin ada himayatul ummah, menjaga umat, akidahnya, muamalahnya semua. Kita ingin membangun takwiyatul ummah, tapi itu tidak terjadi. Umat tetap saja ad-du'afa wal fuqara itu kan. Kemudian tauhidul ummah juga tidak terjadi. Umat tidak bisa disatukan oleh. Ini hal-hal yang menurut saya sangat urgen. Nah, yang keduanya tadi yang sudah dikemukakan, masalah-masalah yang harus direspon oleh MUI pusat yang kita rekomendasikan. Saya kira saya mohon dua hal itu menjadi rekomendasi kita kepada ya, jangan tidur kita kan gitu. Ya, umat ini apa namanya itu? Sekarang itu kan banyak setannya. Iya. Banyak setannya yang menggiring ke kanan dan ke kiri. Sehingga bagaimana menjaga umat ini? Ya. Dengan berbagai isu-isu nasional, internasional, ini menjaga umat ini harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Saya kira itu ya. Saya sering mengatakan itu. Dan kita semua saya minta kembali kepada bimbingan kita. Saya sering pidato di mana-mana. Jangan seperti dalam Al-Quran itu dikatakan apa watlu alaihim naba allati ataina ayatina fansalakha minha. Jadi jangan bacakan Muhammad cerita seorang yang diberi ayat-ayat kami tapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh setan, dia jadi sesat. Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau kami mau kata Allah akan kami angkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih suka kepada mengekalkan dirinya kepada bumi. Kalau Syekh Nawawi menafsirinya mala ilad dunya. Jadi dia melepaskan ayat, dia mengambil cara berpikir yang lain, tidak pada ayat. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Nah, di sinilah tantangan kita di sini. Apa memegang terus ini, apa melepaskan insalakha. Insalakha itu melepaskan diri, keluar. Nah, jadi la rafa'na, kalau Allah mau, tapi karena dianya tidak mau, kitanya tidak mau. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia lebih mengekalkan pada bumi, urusan kebumian, ya, urusan kelangitannya udah dilepas. Dia lebih pada kepentingan buminya. Nah, makanya Syekh Nawawi mengatakan mala ilad dunya. Dia lebih cenderung kepada soal dunianya. Ini hal yang saya kira ini dialami oleh banyak. Ya mungkin harus kita jaga lagi, harus kita betul-betul mantap ke diri. Ya. Mana anak muda, apalagi anak muda kita itu sudah nggak ada, pikiran diniyahnya nggak ada. Ya. Saya kira itu. Jadi kita coba kita rumuskan lagi langkah-langkah yang konkret, strategis. Ya bagaimana kita MUI membangun kembali umat. Ya, di samping kita menjadi mitra pemerintah yang kita bisa menyampaikan pandangan-pandangan kita dalam banyak hal, dalam peraturan, di dalam yang sifatnya undang-undang atau yang sifatnya perpres, apa yang sifatnya apa.
Ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.